Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Dangki Brimob Totalnya beserta jajarannya yang sempat hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa Totalan, rekan-rekan Dewan Guru, para orang tua santri, terkhusus kepada para santri dan santriwati yang hari ini kita adakan tasyakuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita bisa melaksanakan sebuah agenda, sebuah cita-cita yang sudah lama sekali diidam-idamkan oleh para santri, khususnya alumni tahun 2020. Seyogianya kegiatan ini tidak bisa kita laksanakan dengan berbagai alasan. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah, setelah kita melewati prosedural yang berlapis, mulai dari izin dari Ibu Kepala Desa, Bapak Camat Lasusua, Koramil, dan terakhir Bapak Kapolsek Lasusua, alhamdulillah kegiatan pada hari ini diizinkan dengan catatan tetap mengikuti standar COVID-19. Makanya undangannya juga kita batasi, kemudian muatan acaranya juga kita persempit, termasuk tempat duduk kita. Ya, sangat kelihatan sekali memang sunyi, senyap seperti di kuburan. Tidak ada pengantar, pengiring kegiatan dan sebagainya. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri dan santriwati sekalian, dalam keadaan apapun kita harus terus bergembira, termasuk dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengambil satu momen untuk mengingatkan kita kembali, khususnya kepada para santri, dewan guru, para pengasuh. Lembaga kita, Pondok Pesantren Baitul Maqdis ini memiliki sebuah cita-cita besar. Cita-cita itu kita sebut dengan visi. Apa visi kita? Visi Lembaga Pendidikan Pesantren Baitul Maqdis itu adalah melahirkan generasi Islam yang robbani. Apa itu generasi Islam yang robbani? Sederhananya, generasi yang robbani itu adalah manusia yang di dalam dirinya terkumpul 10 sifat yang menyebabkan dia menjadi manusia yang paripurna. Mungkin pada saat kita memulai pendidikan di tempat ini sampai hari ini, visi itu belum kita capai. Tetapi kemudian akan terus kita ulang-ulangi sampai kemudian seiring dengan berjalannya waktu, di tempat ini akan lahir manusia-manusia yang robbani, manusia-manusia yang paripurna. Para santri dan hadirin sekalian,
ada 10 misi utama. Bagaimana cara kita untuk mencapai melahirkan generasi santri dan santriwati alumni yang robbani. Ada 10 langkah. Yang pertama adalah para santri dan santriwati itu kita harapkan dia memiliki salimul akidah. Salimul akidah artinya dia memiliki iman yang lurus, akidah yang kuat, keyakinan kepada Tuhannya sangat kuat. Karena itu dia harus didukung oleh misi yang kedua yang kita sebut dengan sahihul ibadah. Dia harus menjadi seorang hamba Allah yang benar ibadahnya. Makanya di tempat ini kita mengaji kitab. Kita belajar kitab ibadah, kitab fikih, kitab akidah dan lain sebagainya, agar kita tidak ikut-ikutan dalam melakukan ibadah apapun tanpa disertai dengan ilmu. Kita harapkan seorang santri ketika dia melakukan ritual ibadah, dia mengerti, dia memiliki ilmu pengetahuan sebelum dia melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misi kita yang ketiga, seorang santri itu diharapkan dia menjadi seorang yang matinul khuluq. Matinul khuluq itu artinya kepribadiannya mengagumkan, akhlaknya baik. Kemudian yang keempat, seorang santri diharapkan dia memiliki cara pandang yang benar. Musaqaful fikri. Kalau dia memberikan pendapat, mengomentari sesuatu, itu atas dasar ilmu, bukan atas apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Makanya seorang santri di tempat ini dilatih agar dia berpikiran yang positif, selalu positive thinking ketika menyaksikan sesuatu. Kemudian yang kelima, para santri dan hadirin sekalian, seorang santri itu diharapkan dia memiliki fisik yang kuat, yang dalam bahasa agama kita adalah qawiyul jism. Jadi seorang santri yang kuat itu bukan karena besar badannya atau karena kecil badannya, tetapi kemudian dia rutin menjaga kebugaran tubuhnya. Di tempat ini alhamdulillah kita juga memiliki kegiatan ekstra, tapak suci, dan itu menjadi andalan kita dalam setiap event-event kegiatan. Ke depan mungkin santriwati juga perlu kita berikan keterampilan, paling tidak ilmu bela diri praktis, agar ketika kita menjalani kehidupan ini, kita menjalankan tugas kita sebagai seorang santri, sebagai seorang dai, sebagai juru penerang kebenaran di dalam kehidupan kita, tidak ada yang kemudian berani mengusik keberadaan kita. Selanjutnya, seorang santri itu harus teratur dalam segala urusannya. Munazzam fi syu'uni. Makanya 1 kali 24 jam kita di tempat ini selalu diawasi, diberikan bimbingan, agar kemudian tatkala kita kembali di tengah-tengah keluarga kita seolah-olah masih tetap berada di lingkungan pondok pesantren. Para santri dan para alumni sekalian, kemudian misi kita selanjutnya adalah memaksimalkan waktu-waktu produktif. Harisun ala wakti. Di tempat ini para santri dan santriwati sekalian, kita memiliki waktu yang terbatas, tidak terasa. 3 tahun kita berada di tempat ini, kita sudah tamat. 6 tahun kita berada di tempat ini, kita sudah tamat. Karena itu, seorang santri yang baik adalah yang bisa memanfaatkan waktunya selama berada di tempat ini. Modal kita ketika kita berada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dimanapun kita berada adalah sebanyak apapun ilmu yang kita raih, yang kita ambil di tempat ini,
itulah yang kemudian akan menjadi modal kita tatkala kita berinteraksi dengan dunia luar. Saya beri contoh. Di tempat ini ada seorang alumni kita. Mohon izin Ananda Pialdi berdiri dulu. Alumni angkatan pertama. Para santri dan alumni sekalian, coba perhatikan. Kakanda kita Pialdi ini adalah alumni angkatan pertama. Kita bisa berbangga, kita bisa bercerita. Pondok Pesantren Baitul Maqdis juga telah menelurkan seorang alumni yang kemudian dia menjadi seorang aparat negara. Terima kasih, silakan duduk. Apa yang ingin kita pesankan kepada para santri sekalian? Ketika kita menjadi seorang aparat negara sekalipun, kalau basic agama kita kuat, insya Allah itulah yang kemudian menjadi modal dasar kita dan kebanggaan kita dimanapun kita berada. Dengan siapapun kita bergaul, dengan siapapun kita berinteraksi, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Justru dengan posisi kita sebagai seorang aparat negara, disitulah kemudian kita berdakwah, menyampaikan pesan-pesan kebenaran, menyampaikan Islam yang rahmatan lil alamin, bahwa seorang santri juga bisa menjadi seorang dai di tengah-tengah keluarga besar aparat negara. Selanjutnya, para santri dan santriwati sekalian, visi kita yang ke-9 itu adalah seorang santri diharapkan dia menjadi seorang yang qadirun alal kasbi. Dia mampu berpenghasilan. Makanya di tempat ini kita berlatih kecil-kecilan. Apapun yang kita lakukan di tempat ini, yakinlah dia akan menjadi modal kita tatkala kita berada di tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat. Seorang santri yang terbiasa berlatih untuk mengangkat kayu bakar misalnya, ambil sebuah pelajaran bahwa suatu saat nanti kalian akan menjadi seorang kepala rumah tangga, kepala keluarga. Orang lain tidak bisa kita andalkan. Oleh karena itu, kitalah yang kemudian berada pada barisan terdepan, garda terdepan tatkala kita diamanahkan oleh keluarga untuk memimpin sebuah rumah tangga. Santriwati, di tempat ini kita belajar menjadi petugas pikdap. Itu sebuah situasi sebetulnya yang mengkondisikan kita agar besok tatkala kalian sudah menjadi ibu rumah tangga, kalian kemudian tidak canggung dengan hal-hal yang sifatnya urusan-urusan di dapur dan lain sebagainya. Termasuk para santri dan santriwati sekalian yang memiliki kesempatan, memiliki prestasi, kalian mendapatkan hadiah dari prestasi yang kalian torehkan, yang kalian raihkan. Para santri selalu diamanahkan untuk selalu berhemat. Ketahuilah, tempat ini adalah merupakan batu loncatan di depan kalian. Tatkala kalian menamatkan pendidikan, kalian masih memiliki masa belajar yang panjang. Karena itu, jadikan apa yang kalian peroleh di tempat ini sebagai modal besar tatkala kalian berada di tengah-tengah masyarakat. Para santri sekalian, yang terakhir, visi besar kita itu adalah nafi'un li ghairi. Bagaimana seorang santri, bagaimana seorang alumni ketika dia tamat di tempat ini, ketika dia kembali di tengah-tengah keluarganya, dia menjadi seorang yang memiliki, selalu berkontribusi, memiliki manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Seorang santri putra, ketika Anda sudah menyelesaikan pendidikan, tatkala telah masuk waktu sholat, jangan menunggu orang lain yang azan. Kitalah yang kemudian mengumandangkan azan itu tatkala sholat telah masuk. Kemudian para santriwati, ketika kita berada di tengah-tengah keluarga, mari kita hidupkan kembali suasana belajar, majelis-majelis taklim di tengah-tengah keluarga kita, di kampung halaman kita. Tatkala kegiatan itu hari ini sudah lesu, siapakah yang kemudian bisa menghidupkan kegiatan-kegiatan itu? Kitalah yang harus melakukannya.
para santri dan santriwati sekalian, demikian apa yang dapat saya nasihatkan. Selamat jalan sebagai mewakili keluarga besar Pesantren Baitul Maqdis Totalang. Pada hari ini kami menyerahkan kembali para ananda semua kepada keluarga besar kalian, kepada kedua orang tua kalian. Kami mohon maaf bila mana selama kita berinteraksi di tempat ini ada hal-hal yang tidak berkenan, ada hal-hal yang tidak bisa, belum masuk di alam berpikir kalian. Jadikan itu sebagai sebuah pelajaran. Boleh jadi apa yang kami nasihatkan hari ini kalian belum pahami, kalian belum mengerti. Insya Allah seiring dengan berjalannya waktu, suatu saat nanti kalian bisa mengerti. Oh, beginilah ternyata maksud dari nasihat yang disampaikan oleh guru-guru, para pengasuh dan pembina, termasuk pimpinan Pondok Pesantren Baitul Maqdis Totalang. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.